Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fid din wa akhwat fillah. Kita masih di pembahasan bab tentang ma jaa'a anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awthan. Penjelasan bahwa ada di antara kalangan umat ini yang menyembah berhala. Mukaddimah dari bab ini sudah kita sampaikan. Kemudian dalil pertama dari bab ini juga sudah kita sampaikan. Berikutnya para jamaah, qala al-muallif al-imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ta'ala, qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abada at-taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ke-60 yang artinya, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yakni orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan ada orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syahid daripada ayat ini terkait dengan pembahasan bab kita, di antara ahlul kitab yakni Yahudi dan juga Nasrani ada yang abadat taghut, mereka menyembah taghut. Di pembahasan yang lalu sudah kita sampaikan, taghut itu kullu ma yu'badu min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa radin bi ibadatihi, kalau dia adalah orang, bukan benda mati, dia ridha ya dirinya disembah. Nah itu taghut. Baik para jamaah, nah ada di antara ahlul kitab Yahudi dan juga Nasrani yang menyembah taghut, menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesyirikan terjadi di kalangan ahlul kitab berupa penyembahan kepada taghut. Maka kaitannya dengan bab kita, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan la tattabi'anna sanana man kana qablakum, sungguh benar-benar akan ada di antara umat ini yang mengikuti tradisinya orang-orang sebelum kalian, yakni Yahudi dan Nasrani. Kalau kesyirikan terjadi
di kalangan Yahudi dan Nasrani, berarti demikian pula di kalangan umat ini. Akan ada di antara umat ini yang sama-sama mengerjakan apa yang dikerjakan oleh ahlul kitab, ibadat taghut, yakni beribadah kepada taghut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syahid dan wajhud dilalah dari ayat yang mulia ini terkait dengan pembahasan bab kita. Kita akan jelaskan secara umum ayat ini. Di dalam ayat yang mulia ini, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, hal unabbi'ukum bisyarrin, hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika matsubatan indallah, maukah kalian aku beritakan tentang orang yang paling buruk balasannya pada kehidupan akhirat, yang hal itu kalian sangkakan terhadap kami. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, bersama dengan kaum muslimin, mereka itulah yang paling buruk balasannya di kehidupan akhirat. Maka Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada mereka, maukah aku beritahukan orang yang paling buruk balasannya di kehidupan akhirat yang kalian sangkakan terhadap kami? Mereka itu tiada lain tiada bukan adalah kalian sendiri yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah murka atas kalian, bahkan kalian dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet, menjadi babi, dan menjadi para penyembah berhala. Nah, dengan sifat buruk yang mereka sandang ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa mereka itulah pada hakikatnya yang akan mendapatkan balasan terburuk di kehidupan akhiratnya. Dan dengan sifat-sifat buruk tadilah mereka, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu dikatakan sebagai orang-orang yang lebih jauh daripada kebenaran. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan beberapa faidah selain terkait dengan pembahasan bab kita. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah, boleh kita itu melaknat orang kafir secara umum. Laknatullah 'alal kafirin, laknatullah 'alal musyrikin, laknatullah 'ala ahlil kitab. Kita melaknat orang-orang kafir secara umum, ini diperbolehkan berdasarkan ayat ini. Kemudian dari ayat yang mulia ini kita juga bisa mengambil pelajaran penetapan tentang salah satu di antara sifat dari sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yakni sifat ghadab wa ghadiba. Di ayat ini disebutkan wa ghadiba alaih, Allah Subhanahu wa taala marah. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat marah, tentu sesuai dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kelayakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Baik, para jamaah. Kemudian berdasarkan ayat ini kita juga memahami bahwasannya ahlul kitab mereka dikutuk menjadi monyet, dikutuk menjadi babi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa orang-orang Yahudi kemudian dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet? Karena monyet itu yang paling mirip dengan siapa, Pak? Monyet paling mirip dengan siapa? Tidak mau ngaku ya. Monyet itu paling mirip dengan manusia.
Dari sekian banyak binatang, monyet itu paling mirip dengan manusia. Makanya kan ada penelitian, katanya manusia nenek moyangnya adalah monyet. Bisa diterima nggak ini? Tidak, kita nggak menerima itu. Cuman memang mirip, begitu ya. Kan ada orang utan, begitu ya. Mereka punya tangan, punya kaki, mereka juga punya wajah, sebagiannya juga hampir tegak seperti manusia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi monyet ini hampir mirip dengan manusia, padahal monyet bukanlah dari bangsa manusia. Dia minal hayawanat. Dia termasuk golongan hewan-hewan atau binatang-binatang. Maka jangan mau disamakan dengan monyet. Nenek moyang kita bukan monyet, para jamaah yang dirahmati Allah. Kita manusia. Ya, dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Walaqad karramna bani Adam. Ya, sungguh telah kami muliakan Bani Adam itu. Kita beda dengan binatang. Baik, para jamaah. Namun monyet ini memang mirip dengan manusia. Padahal monyet bukanlah bangsa manusia. Nah, demikianlah orang-orang Yahudi, para jamaah yang dirahmati Allah. Kondisi orang-orang Yahudi di dalam melakukan tipu muslihat demi mengerjakan perkara yang haram. Secara zahir, perbuatan mereka itu menyerupai kebenaran, namun pada hakikatnya adalah perbuatan yang batil. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka dilarang memancing, nangkap ikan di hari apa? Di hari Sabtu. Kemudian mereka berkilah, mereka membuat semacam makar tipu daya, mereka pasang jaring di hari Jumat, kemudian dipanennya hari Ahad. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi secara zahir apa yang mereka lakukan seolah-olah kebenaran, padahal hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kebatilan. Nah, ini mirip-mirip monyet, begitu ya. Monyet itu demikian, para jamaah, mirip manusia, sejatinya bukan manusia. Nah, apa yang mereka lakukan itu seolah-olah melakukan yang benar, padahal itu adalah tipu muslihat. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikutuk menjadi kera dan juga babi. Kemudian dari ayat ini, sebagaimana di awal kita sampaikan, bahwasannya di kalangan ahlul kitab akan terjadi, di kalangan ahlul kitab terjadi yang namanya kesyirikan, peribadatan kepada taghut. Maka kalau Nabi dengan tegas menyatakan umat ini akan mengikuti mereka, berarti kesyirikan yang ada pada mereka, peribadatan kepada taghut yang mereka lakukan juga akan dilakukan oleh umat ini. Baik. Kemudian para ulama juga menjelaskan di antara faidah dari ayat yang mulia ini, kadangkala maksiat juga merupakan sebab turunnya siksa di dunia. Sebagaimana juga maksiat menjadi sebab datangnya siksa pada kehidupan akhirat. Jadi azab dunia itu sejatinya ada. Azab dunia sejatinya ada. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, terkadang manusia tidak merasa sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama menegaskan, ketika orang tidak bisa lagi betah ibadah, itu sejatinya siksaan. Siksaan di dunia. Karena harusnya di dunia ini kita maksimal di dalam beribadah kepada Allah. Ketika orang jauh dari masjid, tidak bisa khusyuk di dalam ibadah salat, tidak bisa lagi merasakan lezatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mungkin ya setiap saat atau bahkan mereka sering sekali menguburkan jenazah, tapi mereka tidak pernah bisa mengambil ibrah dari apa yang mereka lakukan. Ya, menguburkan jenazah, sekedar menguburkan jenazah, tidak ada getaran apapun ke dalam hati mereka. Baik, para jamaah, ketika orang kehilangan malam-malamnya dari ibadah-ibadah yang mulia, ketika orang, para jamaah yang dirahmati Allah, tidak lagi bisa merasakan lezatnya qiraat Al-Quran, ya, mentadaburi, mempelajari Al-Quran, ini sejatinya semua adalah hukuman
siksaan dunia yang menimpa sebagian manusia. Namun fa inna aktsarahum la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Jadi siksaan dunia itu bukan semata ada gempa bumi, longsor, ada banjir, ada kebakaran. Itu bagian dari musibah. Namun ada musibah yang sering tidak disadari manusia. Ada iqab, ada azab dunia yang sering tidak disadari oleh manusia. Nah, itulah ketika orang sudah tidak lagi merasa betah beribadah. Sejatinya ibadah itu nikmat dan lezat. Orang itu biasanya akan betah merasakan sesuatu yang nikmat dan lezat. Nah, ini dicabut dari diri mereka, sehingga mereka hanya merasa mendapatkan kenikmatan itu di saat mereka sibuk dengan kehidupan duniawi mereka, menghambur-hamburkan harta, berfoya-foya para jamaah, kemudian memubazirkan usia-usia mereka, waktu-waktu mereka. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Itu sejatinya adalah siksa dunia yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Karena Allah menghendaki nikmat dunia itu hanya ada pada lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang kehilangan ini, maka sejatinya dia kehilangan surga dunia. Tidak peduli dia sepertinya senikmat apapun di dunia ini, semewah apapun kehidupannya, seberfoya-foya apapun keadaannya, sejatinya dia jauh dari yang namanya surga dunia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya ayat berikutnya di surat Al-Kahfi ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida." Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu hak, janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas guanya mereka. Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka." Kemudian orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Ini kisah tentang siapa? Kisah tentang siapa, ikhwan? Suratnya surat Al-Kahfi. Berarti mengisahkan tentang siapa? Ashabul Kahfi. Kami pertemukan manusia dengan mereka. Mereka di sini kata ganti hum pada ayat ini maksudnya adalah Ashabul Kahfi, para penghuni goa. Dan kisahnya sangat masyhur. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana syahid dari ayat ini terkait dengan bab kita? Syahidnya yang mana? Bahwa di antara umat ini akan ada orang yang menyembah berhala. Dari ayat ini kalimat mana yang menunjukkan tentang pembahasan bab? Mana ikhwan? Ini pada bawa buku enggak? Surat Al-Kahfi ayat 21. Coba lihat. Dari ayat ini, mana kalimat yang menjelaskan tentang pembahasan bab? Kalimat yang mana? Kalimat yang mana? Ada yang bisa jawab?
Barakallahu fiik. Allah yajzik khair. Ya, di ujung ayat perhatikan. Di ujung ayat qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Maksudnya apa? Mereka ini para jamaah yang dirahmati Allah, ini kan kisah Bani Israel ya. Jadi tradisi umat-umat terdahulu diantaranya adalah mereka mendirikan tempat ibadah di atas kubur orang-orang yang mereka anggap soleh. Di bab-bab sebelumnya kita sudah bahas, di antara wasilah terbesar yang menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan, ke dalam kekufuran dan peribadatan kepada selain Allah adalah saat mereka berlebih-lebihan di dalam masalah kuburan. Mereka ibadah di sisi kubur orang soleh, mereka mengubur orang soleh di dalam tempat ibadah, atau mereka membangun tempat ibadah di atas kuburan orang soleh. Ada sekitar tiga bab kita bahas. Bagaimana bahayanya kuburan ini ketika orang tidak mengerti cara bersikap kepada kuburan sesuai dengan tuntunan ajaran akidah Islam. Dan ini fenomena yang bisa kita lihat bersama para jamaah yang dirahmati Allah. Hampir-hampir bisa dipastikan ya, orang-orang yang hulu kepada kubur-kuburan para jamaah, mereka menyimpang akidahnya. Mereka terjatuh dan terperosok ke dalam kesyirikan, juga kekufuran. Bagaimana mereka mempersembahkan ibadah-ibadah hati mereka di kuburan. Mereka bisa lebih khusyuk ketika di kuburan ketimbang di dalam masjid rumahnya Allah. Di masjid nggak bisa khusyuk, kenapa di kuburan jadi khusyuk? Berarti kan ada ta'zim kepada kuburan. Mereka lebih memuliakan, lebih mengagungkan kuburan ketimbang masjid. Baik para jamaah. Dan ini fenomena yang bisa disaksikan. Ya. Kuburannya masih 10 meter, dia sudah jongkok di sini. Gitu ya. Ada nggak orang masuk masjid jongkok-jongkok, Pak? Ada. Gitu ya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Adabnya jelas. Di kuburan juga kita memiliki adab, ajaran Rasulullah SAW, tapi tidak segitunya, kan begitu. Nah, mereka berbuat seperti itu, kenapa? Karena ada ibadah hati. Mereka ta'zim ya kepada tempat itu, mereka ta'zim juga kepada orang yang dikubur di situ. Tidak mungkin mereka berbuat seperti itu tanpa ada pekerjaan hati, nggak mungkin. Pasti ada pekerjaan hatinya, ada keyakinan di situ. Ada pemuliaan, penghormatan, pengagungan, ada kekhusyuan. Dan saya pernah melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Ya, bagaimana kuburannya masih jauh, mereka itu baris begitu rapi, jalannya ditata para jamaah. Saya juga bingung, kirain itu ada pasukan baris berbaris. Ternyata enggak para jamaah. Memang diatur sedemikian rupa. Pakai sorban putih, ya jubah putih. Rapi dua baris gitu ya, dua orang berjalan, padahal jaraknya masih 100 meter ke kuburan ya. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi di kalimat ini, di kalimat lanattakhidanna alaihim masjidah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi wajhud dalalahnya, ayat ini menjelaskan bahwa ahlul kitab telah mendirikan tempat ibadah di atas kuburan. Rasulullah SAW melaknat perbuatan mereka itu. Di bab-bab sebelumnya sudah panjang lebar kita bahas. Karena perbuatan seperti itu menggiring kepada penyembahan kepada penghuni kuburan tersebut. Nah, kalau sampai disembah-sembah, diibadahi, berarti sama saja mereka menjadikan kuburan dan orang yang di dalamnya ini sebagai taghut, sebagai berhala yang disembah. Dan Nabi sudah menegaskan,
di awal pembahasan bab ini kita dahulukan pembahasan hadisnya, bahwasannya akan ada, benar-benar sungguh akan ada di antara umat ini orang-orang yang melatahi perbuatan ahlul kitab, tidak mau kalah dengan apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Mereka melakukan ini, dia menirunya. Mereka berbuat seperti ini, mereka mencontohnya. Nabi sampai mengumpamakan, kalau seandainya mereka masuk ke lubang dhab, kalian pasti akan mengikutinya, masuk juga ke lubang dhab. Maksudnya apa di sini? Dalam perkara yang remeh-temeh saja, dalam perkara-perkara yang sepele saja, kalian pasti akan mengikuti gaya-gaya mereka. Maka bagaimana lagi dengan hal-hal besar yang ada pada diri mereka? Maka pasti di antara umat ini akan ada yang melakukannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu syahid dan wajhud dalalah dari ayat tersebut terkait dengan pembahasan bab kita. Kita bahas secara umum dan nanti kita sampaikan juga faidah-faidah dari ayat ini. Secara ijmali para jamaah, ayat ini mengabarkan kepada kita bahwasannya Allah Rabb yang maha mengetahui segala sesuatu, mengetahui segala kondisi manusia, ya. Allah maha tahu terhadap keadaan ashabul kahfi, ya, apa yang berjalan pada diri mereka, apa yang mereka alami, sejatinya itu adalah kuasanya Allah, kehendak, takdir, ketetapan, kudrat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya mereka terbangun dari tidur panjangnya para jamaah, karena mereka ingin menyelamatkan akidah dan agama mereka. Kemudian akhirnya mereka dipertemukan dengan manusia yang sudah berbeda generasi, gitu ya. Berapa lama itu tidurnya Ashabul Kahfi? Berapa lama? 300 sekian tahun kan? Kira-kira itu panjang atau pendek waktunya? Panjang sekali. Berapa dekade ya, berapa generasi gitu ya. Di sini saja kan ada berapa generasi ini, Pak? Anak-anak tahun 90 itu kalau mendengar bahasa-bahasa anak-anak sekarang, kira-kira nyambung nggak? Nggak pada paham ya. Itu baru bahasa, belum pergaulan, belum permainan, begitu kan? Nah, ini padahal bedanya cuma puluhan tahun saja. Bapak-bapak yang sudah sepuh saat ini, masa anak-anaknya tahun 70, begitu ya. Itu kan melihat anak-anak zaman sekarang jauh sekali rasanya perbedaannya. Baik para jamaah. Nah, bagaimana lagi ini? 300 sekian tahun. 300 sekian tahun. Waktu yang sangat lama sekali, panjang sekali para jamaah yang dirahmati Allah. Namun demikianlah kuasa Allah. Mereka akhirnya dipertemukan dengan manusia ya, yang sudah lain generasi. Mereka dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur panjangnya. Para ulama menjelaskan hikmah di balik itu, sejatinya Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan anna wa'dallahi haq. Sesungguhnya adalah janji Allah Subhanahu wa taala itu hak, benar adanya. Maksudnya apa? Janji Allah untuk membangkitkan manusia dari kematiannya. Ya. Lihat bagaimana Ashabul Kahfi ditidurkan dalam waktu yang sangat panjang, kemudian mereka dibangunkan. Maka ini sebagai pertanda bahwa mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia dari alam kuburnya nanti, untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang mereka kerjakan selama di alam dunia. Yunabba'ul insanu yauma idzim bima qaddama wa akhar. Manusia bukan sekedar dibangkitkan, tapi mereka akan diberitakan, diinformasikan kepada mereka tentang apapun yang mereka perbuat ketika di alam dunia, apa yang mereka lalaikan ketika di alam dunia, kebaikannya, keburukannya, amal yang dikerjakannya, amal yang ditinggalkannya, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia
ya setelah kematiannya. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan tentang pertentangan yang terjadi di antara manusia ketika itu. Sebagian mereka berpendapat untuk mendirikan bangunan di atas goanya Ashabul Kahfi. Sekarang ini di mana goa Ashabul Kahfi? Ada yang pernah berkunjung? Kalau tidak salah di Yordan ya. Baik para jamaah, Allahu a'lam. Ya. Sebagian mengatakan ya di situ katanya tempat Ashabul Kahfi itu. Barakallahu fikum. Tentu Allah yang Maha tahu di mana ya letak aslinya goa itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika itu manusia pada berselisih. Sebagian mengatakan bahwasannya mereka akan mendirikan bangunan di atas goanya Ashabul Kahfi, kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian yang lain mereka berpendapat lanattakhidanna alaihim masjida, akan kami bangun, akan kami dirikan tempat ibadah di atas kuburannya. Begitu para jamaah. Barakallahu fikum. Nah, dari sinilah kemudian ayat ini dibawakan oleh muallif di dalam bab kita ini, karena ternyata mendirikan tempat ibadah di atas kuburan ini tradisinya umat-umat terdahulu. Kalau ini tradisi umat-umat terdahulu, berarti ada nggak di antara umat ini yang meniru, mencontohnya? Pasti ada, berdasarkan sabda Nabi tadi. Baik para jamaah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, ayat ini dengan tegas dan jelas menyatakan tentang kebenaran adanya kisah Ashabul Kahfi. Di Al-Quran sendiri ada surat namanya surat Al-Kahfi. Kemudian para jamaah, ayat ini juga menjadi ayat tentang dalil adanya kebangkitan setelah kematian, yaumul ba'ats, dan itu bagian daripada iman kita kepada yaumul akhir. Barakallahu fikum. Kemudian dalil berikutnya para jamaah adalah hadis yang ini sudah disampaikan di awal pembahasan, karena hadis inilah yang kemudian menjadi dasar kita memahami bab ini. Kita bacakan saja, tidak usah disyarah lagi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal qudzah bil qudzah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum kalian, bagaikan bulu-bulu anak panah yang sama rata. Bahasa orang kita bagaikan pinang dibelah dua, sama persis teketiplek, begitu ya. Hingga sekalipun mereka masuk ke lubang biawak, ke lubang dhab, niscaya kamu akan masuk ke dalamnya. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah yang Anda maksud itu Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi SAW menjawab, lalu siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, di sini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya hadisnya agak panjang. Ini hadis terakhir yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala sebelum masuk ke pembahasan tentang bab sihir. Kita kalau bahas sekarang tidak akan cukup waktunya. Kita akhiri saja pembahasan kita sampai di sini. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.